Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem sendiri merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Baik realisasi fonem maupun variasi fonem sama-sama memiliki dua jenis, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal terdiri dari fonem A, fonem I, fonem U, fonem E, fonem E, dan fonem O. Sedangkan fonem konsonan terdiri dari fonem B, fonem EB, fonem ET, fonem ED, fonem EK, fonem EG, fonem ES, fonem EZ, fonem SH, fonem AX, fonem 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 L, fonem M, fonem N, fonem Ny, fonem Eng, fonem W, dan fonem Y. Nah, untuk lebih jelasnya, kami dari kelompok 9 fonologi akan mencoba menjelaskan apa itu realisasi fonem dan apa itu variasi fonem. Vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. Fonem A adalah vokal rendah, tengah, bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Contohnya, aku, mau, pita. Fonem I adalah vokal tinggi, depan tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Contohnya, ikan, pinta, padi. Fonem U adalah vokal atas, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar, serta ke belakang lidah agak meninggi. Contohnya, upah, bulan, lalu. Fonem E adalah vokal sedang, depan, bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah daripada vokal I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak terlentang dan juga tidak membundar. Contohnya, ejaan, rela, tape. Fonem E adalah vokal sedang, tengah, tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah dari I maupun U. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral, serta agak ke tengah. Contohnya, emas, metode. Fonem O adalah vokal sedang, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar, serta belakang lidah agak meninggi, tetapi agak lebih rendah dan kurang bundar daripada U. Contohnya, obat, kontan, toko. Konsonan merupakan bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Atau konsonan merupakan
fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsonan hambat. Konsonan hambat terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu konsonan hambat bilabial, yang terdiri dari fonem p dan b. Dilapangkan dengan bibir atas dan bibir bawah terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan kembali. Contohnya up atau wah pada kata siap dan beh pada kata kebab. Yang kedua, konsonan hambat dental yakni teh dan deh. Dilapalkan dengan ujung lidah ditempelkan pada gusi. Contohnya teh pada pantai dan deh pada debu. Yang ketiga, konsonan hambat velar yakni keh dan geh. Dihasilkan dengan menempelkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Contohnya keh pada kata kala dan geh pada kata agar. Selanjutnya, konsonan hambat palatal merupakan posisi di mana tengah-tengah lidah menyentuh langit-langit keras, yaitu fonem ceh dan fonem jeh pada kata cakap dan kata jalan. Selanjutnya ada konsonan frikatif, dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan frikatif alveolar, yakni s dan az, dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada gusi, yakni gusi atas sambil melepaskan udara melalui samping lidah, sehingga menimbulkan bunyi desis maupun bergetar. Contohnya as pada kata nanas dan az pada kata rezim. Selanjutnya ada konsonan frikatif palatal tak bersuara, yakni fonem syeh, dibentuk dengan menempelkan depan lidah ke langit-langit lunak yang dinaikkan agar udara tidak keluar melalui hidung. Namun, udara dikeluarkan melalui celah sempit dan keluar melalui rongga mulut. Contohnya, syeh pada kata syarat. Selanjutnya, konsonan frikatif velar tak bersuara, yakni fonem atau dilambangkan dengan kh yang dilambangkan dengan bentuk X. Dibentuk dengan mendekatkan punggung lidah ke langit-langit lunak yang dinaikkan agar udara tidak keluar melalui hidung. Namun udara dikeluarkan melalui celah sempit dan keluar melalui rongga mulut. Contohnya pada kata akhir. Selanjutnya yaitu konsonan frikatif glotal tak bersuara, yakni fonem H, dibentuk dengan melewatkan atau arus udara di antara pita suara yang menyempit sehingga menimbulkan bunyi desis tanpa dihambat di tempat lain. Contohnya H pada kata saham. Selanjutnya konsonan frikatif labiodental, yakni F dan V, yaitu posisi gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Contohnya pada kata fakir dan variasi. Selanjutnya yaitu konsonan getar alveolar, yakni fonem R, dibentuk dengan menempelkan ujung lidah pada gusi, kemudian menghembuskan udara sehingga lidah tersebut secara berulang-ulang menempel pada dan lepas dari gusi, sehingga membuat pita suara bergetar. Contohnya fonem R pada kata sabar. Konsonan lateral alveolar, fonem L, dihasilkan dengan cara menempelkan daun lidah pada gusi dan udara dikeluarkan melalui samping lidah. Pita suara bergetar. Contohnya malam, malam. Konsonan nasal. Konsonan nasal bilabial, fonem M, dihasilkan dengan cara mengkatupkan dua bibir dan udara dikeluarkan melalui rongga hidung. Contohnya diam, diam. Konsonan nasal alveolar, fonem N, dihasilkan dengan cara menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dan udara dikeluarkan melalui rongga hidung. Contohnya kantin, kantin. Konsonan nasal palatal, fonem nye, nye, seolah-olah terdiri dari huruf N dan Y, tetapi dulu menjadi satu. Contohnya nyiur, nyiur. Konsonan nasal velar, fonem eng atau nge, dihasilkan dengan menempelkan lidah pada langit-langit lunak dan udara dilepas melalui hidung. Contohnya karangan, karangan. Konsonan semivokal bilabial, fonem W,
dilafalkan dengan mendekatkan kedua bibir tanpa menghalangi udara yang dihembuskan dari paru-paru. Contohnya, kalau. Konsonan semivokal palatal, fonem Y, dihasilkan dengan cara mendekatkan depan lidah pada langit-langit keras, tetapi tidak sampai menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Contohnya, kaya. Fonem A jika terdapat pada semua posisi suku kata bisa diambil contohnya seperti pada kata aku dan Sabtu. Fonem I pada alofon fonem I ini jika pada suku kata terbuka, contoh katanya bisa diambil dari kata bibi. Kemudian alofon fonem I pada suku kata yang tertutup, kita bisa mencontohkannya dengan kata kari. Fonem E, alofon fonem E ini jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti dengan suku kata E, yaitu pada kata sore. Nah, jika terdapat pada suku kata tertutup dan tidak mengandung alofon fonem E, bisa kita contohkan dengan kata pesta. Fonem U. Fonem U memiliki dua alofon, yaitu U yang dilambangkan dengan huruf U kecil dan U yang dilambangkan dengan huruf U besar. U yang dilambangkan dengan huruf U kecil jika terdapat pada suku kata terbuka. Contohnya, aku, buku, buku. U yang dilambangkan dengan huruf U yang besar jika terdapat pada suku kata terbuka. Contohnya, untuk, bukti, bukti. Fonem O. Fonem O memiliki dua alofon, yaitu O yang dilambangkan dengan huruf O kecil dan O yang dilambangkan dengan lambang superset yang seperti huruf C menghadap kiri. O yang dilambangkan dengan huruf O kecil jika terdapat pada suku kata terbuka. Contohnya, soto, toko, toko. O yang dilambangkan dengan lambang superset atau huruf C yang menghadap kiri jika terdapat pada suku kata tertutup. Contohnya, tokoh, bodoh, bodoh. Yang pertama, fonem P. Fonem P memiliki dua alofon, yaitu P dan P aksen. Alofon P merupakan bunyi lepas jika diikuti vokal, contohnya pada kata pipi dan sapi. Kemudian alofon P aksen merupakan bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, contohnya pada kata atap dan balap. Fonem T. Fonem T memiliki dua alofon, yaitu T dan T aksen. Alofon T merupakan bunyi lepas jika diikuti oleh vokal, contohnya tanam dan tusuk. T aksen merupakan bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, contohnya pada kata lompat dan sakit. Fonem K. Fonem K memiliki dua alofon, yaitu K dan K aksen. Alofon K merupakan bunyi lepas jika terdapat pada awal suku kata, contohnya kala dan kelam. K aksen merupakan bunyi tak lepas jika terdapat pada tengah kata dan diikuti oleh konsonan lain, contohnya paksa dan siksa. Fonem G. Fonem G memiliki dua alofon, yaitu G dan K aksen. Alofon G merupakan bunyi lepas jika diikuti glotal, contohnya gagah dan gula. K aksen merupakan bunyi hambat velar tak bersuara dan lepas jika terdapat di akhir kata, contohnya beduk dan gudeg. Fonem C.
Fonem C memiliki satu alofon, yaitu C, yang merupakan bunyi lepas jika diikuti vokal. Contohnya cari dan cacing. Fonem J. Fonem J memiliki satu alofon yang mempunyai bunyi lepas jika diikuti vokal. Contohnya pada kata juga dan jadi. Fonem F. Fonem F memiliki satu alofon dan terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal. Contohnya pada kata fakir dan fitri. Fonem Z. Fonem Z memiliki satu alofon yang diucapkan dengan bunyi kerongkong bergetar. Contohnya pada kata zat dan izin. Fonem S. Fonem S memiliki satu buah alofon, yaitu esh, yang umumnya terdapat di awal dan akhir kata. Contohnya pada kata syarat dan arash. Fonem X memiliki satu buah alofon, yaitu ek, berada di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata khas dan khusus. Fonem H. Fonem H memiliki dua alofon, yaitu H yang ditulis dengan huruf kecil dan H yang ditulis dengan huruf besar. Alofon H yang ditulis dengan huruf kecil merupakan bunyi tak bersuara jika terdapat di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata hasil dan hujan. H yang ditulis dengan huruf besar merupakan bunyi tak bersuara jika berada di tengah kata. Contohnya pada kata tahu dan lahan. Fonem M. Fonem M memiliki satu buah alofon yang berada di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata masuk dan makan. Fonem N. Fonem N memiliki satu buah alofon yang berada di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata nakal dan nasib. Fonem Ny. Fonem Ny memiliki satu buah alofon yang berada di tengah suku kata. Contohnya pada kata banyak dan bunyi. Fonem Eng. Fonem Eng berada di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata ngarai, pangkal, dan kentang. Fonem R. Fonem R memiliki satu buah alofon yang berada di awal dan akhir suku kata, namun kadang-kadang bervariasi dengan bunyi getar uvular. Contohnya pada kata raja dan karya. Fonem L. Fonem L memiliki satu buah alofon yang berada di awal dan akhir suku kata. Contohnya pada kata lama dan palsu. Fonem W. Fonem W memiliki satu buah alofon yang merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal jika pada akhir suku kata. Contohnya pada kata waktu dan wujud. Fonem Y. Fonem Y memiliki satu buah alofon yang merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata. Contohnya pada kata santai dan ramai. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.